Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia. Masih bersama saya Ibu Homsiatun Istiqomah. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Oke, minggu kemarin kita sudah mempelajari materi pada bab pertama, yaitu konsep dasar sejarah, dan saya harap kalian masih mengingat ya materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin, yaitu tentang apa saja? Pengertian sejarah menurut bahasa, kemudian sejarah menurut para ahli atau sejarawan, kemudian unsur-unsur sejarah. Ya, ada berapa unsur-unsur sejarah? Unsur sejarah itu ada 3, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang konsep dasar sejarah. Dan yang akan kita bahas yaitu mengenai 3 cara berpikir dalam sejarah. Nah, apa saja 3 cara itu? Check it out. Konsep berpikir yang pertama yaitu kronologis. Secara sempit, kronologi bisa diartikan sebagai urutan waktu kejadian. Untuk itu, konsep berpikir kronologis menuntut kita untuk bisa berpikir secara runtut, teratur, sesuai dengan urutan waktu dan tidak melompat-lompat atau berbalik. Dengan konsep berpikir kronologis, sejarah bisa memberikan gambaran utuh suatu peristiwa sesuai dengan urutan waktu kejadian. Dengan kata lain, kronologi bisa membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa bersejarah sesuai dengan urutan waktunya. Contoh berpikir secara kronologis. Rangkaian peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang didahului pada tanggal 1 Maret 1945 pembentukan BPUPKI, kemudian 6 Agustus 1945 Hiroshima dibom atom oleh sekutu, 7 Agustus 1945 pembentukan PPKI, 9 Agustus 1945 Nagasaki dibom atom oleh sekutu, 12 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta bertemu Marsekal Hisaichi Terauchi di Dalat, 15 Agustus 1945 tiba kembali di Indonesia, 16 Agustus 1945 peristiwa Rengas Dengklok, 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu contoh berpikir secara kronologis. Jadi peristiwanya diceritakan secara detail, berurutan ya, dari awal sampai akhir. Cara berpikir yang kedua yaitu diakronik. Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia artinya melintas, melampaui, atau melalui, sedangkan kronos artinya waktu. Jadi, diakronik itu artinya sesuatu yang melintas, melampaui, atau melalui dalam batasan-batasan waktu. Cara berpikir diakronik sering dikaitkan dengan cara berpikir secara kronologis. Kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu atau uraian. Jadi, kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu dalam menyusun peristiwa-peristiwa sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Perbedaan kronologis dan diakronik yaitu diakronik adalah cara berpikirnya, sedangkan kronologi adalah alat bantunya. Jadi, ketika kamu mampu berpikir secara diakronik, maka kamu akan mampu berpikir secara runtut, teratur, dan berkesinambungan. Cara berpikir yang ketiga yaitu sinkronik. Cara berpikir sinkronik adalah cara berpikir yang mengutamakan penggambaran ruang yang meluas, namun tidak terlalu memikirkan dimensi waktunya. Melalui pendekatan sinkronis, seseorang bisa menganalisa suatu peristiwa sejarah tertentu pada waktu tertentu. Contoh cara berpikir sinkronik
Misalnya, penggambaran sosial dan politik Indonesia ketika terjadi reformasi pada tahun 1998. Penggambaran peristiwa sejarah di sini hanya menganalisis struktur dan fungsi sosial dan politik di tahun 1998 saja. Dalam informasi dijelaskan apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, siapa saja tokoh yang terlibat, di daerah mana saja peristiwa reformasi terjadi, bagaimana dampak reformasi bagi pemerintahan dan masyarakat Indonesia, dan lain sebagainya. Sehingga yang jadi fokus adalah peristiwa, bukan urutan waktu kejadian. Demikian tadi penjelasan mengenai 3 cara berpikir dalam sejarah. Oke, sekarang waktunya kalian menjawab kuis ya. Saya akan memberikan kalian pertanyaan. Nanti kalian jawab pertanyaan saya. Nah, khusus untuk kelas 10 TKR 4 dan 10 TKR 5, kalian jawabnya di kolom komentar YouTube ini ya. Oke, dan jangan lupa untuk memberikan nama dan kelas ya, itu sebagai presensi atau daftar hadir kalian. Pertanyaannya yaitu ada 3 cara berpikir dalam mempelajari sejarah. Sebutkan apa saja 3 cara tersebut. Tulis di kolom komentar ini ya untuk 10 TKR 4 dan 10 TKR 5. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.